Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adabul mar'i unwanu sa'adatih wa falahih. Adab seseorang menunjukkan tingkat kebahagiaan dia dan keberuntungan dia. Adab dia. Ketika seorang memiliki adab dan mengetahui tentang adab dan mengamalkan adab, ia perhatikan dan dia laksanakan, maka itu menunjukkan tanda bahwasanya dia itu termasuk orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kelezatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ketika bertakwa dia merasa berbahagia dengan ketakwaannya. Kebahagiaan letaknya di hati. Ketika hati tunduk patuh kepada yang telah menciptakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kebahagiaan. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan manisnya keimanan ketika seseorang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Rabb pengatur. Hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, ketika diberi dengan kebahagiaan, kemudahan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan anggota badannya, dengan hatinya, dia bersyukur kepada Allah. Dan ketika mendapatkan kesusahan, dia bersabar terhadap ketentuan Allah. Dia meyakini apa yang menimpa dirinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sehingga dia ridha terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada dirinya daripada sayangnya ibunya kepada dirinya. Ridha kepada Allah, sehingga ketika dalam keadaan demikian, ibadah-ibadah yang ia lakukan ia pun merasakan kelezatannya. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang mereka melakukan kebajikan, ketaatan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dia di dalam kebahagiaan surga. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan ayat ini tidaklah khusus yang berkaitan bahwasanya orang-orang yang melakukan kebajikan dia akan masuk dalam surga abadi kelak yang dulu bapak kita Adam alaihi salam di dalamnya. Bukan itu saja, akan tetapi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, menjauh dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya, senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa berada di dalam surga kenikmatan, ada dalam kebahagiaan, ada dalam kelapangan dada. Ini yang dikatakan adabul mar'i unwanu sa'adati wa falahi, bahwasanya adab seseorang menunjukkan tanda akan kebahagiaan dia dan keberuntungan dia. Wa qillatu adabih unwanu syaqawatihi wa bawarih. Dan orang itu ketika tidak memiliki adab, adabnya kurang, menunjukkan kesengsaraan dia, menunjukkan kebinasaan dia dan kehancuran dia. Ini pentingnya adab, sehingga hadis-hadis yang nanti akan kita bahas ini adalah perkara-perkara yang besar yang menunjukkan akan kebahagiaan seseorang, walaupun hadis-hadisnya membahas tentang akhlak, tentang hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab. Tidak ada yang bisa menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat
seperti adab. Luar biasa. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana akhlak itu kedudukannya sisi Allah. Inna min ahasinukum, termasuk dari orang-orang yang paling baik di antara kalian, ahasinukum akhlaqa, orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling dekat nanti dengan Rasulullah kedudukannya di surga siapa? Ahasinukum akhlaqa, orang-orang yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana Nabi SAW ketika sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau dikenal dengan orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab, dan tidaklah ada yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat seperti adab ini, seperti kurang adabnya seseorang. Jadi ini menunjukkan adab ini adalah perkara yang besar.